Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita menyebutkan bahwa untuk mengetahui masuknya waktu disyariatkannya melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dengan terlihatnya hilal dan tidak ditentukan dengan perhitungan adapun menggunakan alat berupa teropong dan yang semisalnya, maka hal ini adalah perkara yang diperbolehkan dan juga tidak dipersyaratkan bahwa terlihatnya hilal harus dilihat oleh atau di beberapa titik. Kalau telah terlihat hilal, maka disitulah disyariatkannya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang dilihat di tanggal 28 Sya'ban. Kalau terlihat maka besok itu telah masuk 1 Ramadan, dan kalau tidak terlihat maka dicukupkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian di negeri-negeri Islam seperti di negeri kita ini yang mayoritas adalah penduduknya kaum muslimin dan pemerintahan kita adalah pemerintahan muslim, alhamdulillah mereka menetapkan masuknya Ramadan dengan melihat hilal, sehingga bagi kaum muslimin hendaklah mereka mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin, karena tidaklah mereka menetapkan masuknya Ramadan alhamdulillah kecuali dengan cara-cara yang syar'i insyaallah. Kalaupun penetapan negeri kita berbeda dengan negeri yang lainnya, maka kebersamaan di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang disyariatkan, dan itu diantara sumber-sumber keberkahan bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan tidak disyariatkan untuk kemudian menegakkan sholat-sholat id di lapangan
ataukah di tempat-tempat terbuka dengan menyelisihi penetapan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di mana mereka menegakkan salat-salat Id mereka tidak bersamaan dengan pemerintah mereka, maka hal ini adalah perkara yang tidak dituntunkan oleh para ulama kaum muslimin. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa penentuan masuknya 1 Ramadan dengan melihat hilal, maka juga tidak disyariatkan menetapkan masuknya 1 Ramadan ataukah menetapkan masuknya 1 Syawal, yaitu dengan melaksanakan sholat Id dengan cara mimpi. Jadi kalau misalnya ada seorang yang kemudian mengaku di dalam mimpinya dia melihat hilal, maka ucapan yang seperti ini tidak teranggap di dalam Islam. Ya. Misalnya ada seorang yang mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia umumkan, saya sudah lihat hilal tadi malam di mimpi saya. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang tidak teranggap. Bagaimanapun keadaan orang tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidaklah menetapkan masuknya Ramadan dengan mimpi. Dalam keadaan mimpinya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah manusia yang paling baik, kurun yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun di antara mereka yang menetapkan masuknya Ramadan dengan mimpi-mimpi mereka. Dalam keadaan mereka adalah manusia-manusia pilihan di permukaan bumi ini. Maka sangat jauh dari kebenaran orang yang menetapkan masuknya Ramadan dengan mimpi mereka. Ya. Dan bukan dalil, bukanlah hal yang teranggap ketika ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, keturunan anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyampaikan bahwa saya telah melihat hilal. Ya. Dan perlu dipahami bahwa tidak semua keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah jaminan bahwa dia adalah orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan jaminan bahwa dia adalah orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana mereka sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sekedar mengalir darah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya, maka itu bukan hal yang menjadi satu-satunya kegembiraan untuk dijadikan sebagai ukuran bahwa dia adalah termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan hal tersebut.
Yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa jika engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau berhak mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak bisa memberikan jaminan kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ingatkan bahwa penentuan hilal penentuan masuknya Ramadan dengan melihat hilal dalam keadaan sadar, bukan melihat hilal di dalam mimpi ataukah yang semisalnya. Kemudian jika sampai kabar kepada seorang tentang masuknya 1 Ramadan atau terlihatnya hilal dalam keadaan sampai kabar tersebut di siang harinya, maka bagi orang tersebut wajib menggantinya atau mengqadha di hari-hari lain di luar daripada bulan Ramadan, dan tidak berdosa bagi orang tersebut karena dia tidak berpuasa pada harinya, disebabkan karena tidak sampainya kabar kepada dia. Ya. Demikian pula ketika penetapan masuknya 1 Syawal, ya. Kalau telah sampai kabar kepadanya bahwa sudah terlihat hilal, sehingga pada hari tersebut adalah hari Id, jika kabar tersebut sampai sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, maka disyariatkan baginya untuk melaksanakan sholat Id bersama dengan kaum muslimin. Akan tetapi jika sampainya kabar kepada mereka setelah masuknya waktu zuhur, maka disyariatkan baginya untuk melaksanakan sholat Id pada besok harinya. Dan hari tersebut dia tidak melaksanakan puasa Ramadan lagi, karena pada hari itu telah masuk 1 Syawal, yaitu maksudnya Id. Dan tidak diperbolehkan seseorang melakukan puasa apa saja di tanggal 1 Syawal atau pada hari Id. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan penetapan masuknya Ramadan ataukah penetapan masuknya sholat Id atau 1 Syawal, yaitu dengan melihat hilal. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan niat. Niat adalah salah satu hal yang menjadi ukuran benar tidaknya suatu amalan. Maka tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Baik puasa tersebut adalah puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'mal binniyat." Hanya saja amalan-amalan itu disertai dengan niatnya.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kaitannya dengan niat, ini adalah amalan hati. Amalan yang tidak nampak adanya. Niat itu adalah sebuah keinginan untuk melakukan sebuah amalan. Dan tidak satupun amalan yang dilakukan oleh seseorang kecuali itu pasti disertai dengan niat. Berdasarkan hadis ini, innamal a'mal binniyat. Amalan-amalan itu disertai dengan niat. Artinya tidak ada amalan kecuali di situ ada niatnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa kalaulah sekiranya kita dibebankan untuk melakukan suatu amalan tanpa ada niatnya, maka pasti orang tidak bisa melakukan amalan itu. Ya. Karena setiap pergerakan amalan itu pasti disertai dengan niat. Misalnya ada orang mau melaksanakan sholat, dari beranjaknya saja dia untuk mengambil air wudhu, itu sudah menunjukkan bahwa dia punya niatan untuk melaksanakan sholat itu. Demikian pula orang yang hendak melaksanakan puasa, dia berniatnya saja untuk kemudian bangun makan sahur, itu sudah menunjukkan bahwa dia punya niat untuk melaksanakan puasa. Apalagi kemudian sampai dia makan sahur. Orang yang melakukan suatu amalan yang tidak disertai dengan niat hanya orang yang hilang akal saja. Ya. Ada misalnya orang sahur, ya. Ditanya dia, kita mau apa ini Pak? Sahur. Untuk apa itu? Ya pasti untuk puasa. Ya. Kan tidak ada itu orang sahur di bulan Ramadan tanya, kita mau apa ini Pak? Makan sahur. Untuk apa itu Pak? Untuk pergi rekreasi. Ya kan? Ada orang misalnya tidak melaksanakan sholat, dia sudah menghadap ke arah kiblat. Iya. Ditanya kita mau apa? Kira-kira apa jawabannya itu kalau begitu? Dia sudah menghadap ke arah kiblat. Iya. Dia sudah mengangkat tangannya melaksanakan sholat. Kemudian ada orang tanya dia, kira-kira yang waras yang mana? Yang bertanya atau yang ditanya? Kecuali perbuatannya orang gila, memang itu di luar dari kesadaran, ya, karena hilang akalnya. Maka tidak ada orang yang berakal melakukan suatu amalan kecuali itu pasti disertai dengan niat. Sehingga niat itu tidak butuh untuk kemudian dilafadzkan. Makanya Nabi SAW tidak pernah menuntunkan itu tuh. Mau sholat misalnya, beliau tentukan ada lafadz niatan melaksanakan sholat itu, kan tidak pernah itu beliau lakukan itu. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bersemangat melakukan suatu amalan ibadah. Bersama dengan itu beliau tidak melafadzkan niatan-niatan dalam melakukan ibadah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ukuran diterima tidaknya suatu amalan. Kata Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami amalkan, maka pasti tertolak. Jadi kalau ada orang melafadzkan niatnya dalam amalannya, maka pasti tertolak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjamin tertolaknya amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Rasulullah SAW, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat manusia secara umum dan mengajarkan kepada umatnya bahwa inilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Beginilah cara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Beginilah amalan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergeser dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sisa yang butuh untuk dibenarkan adalah kelurusan niat itu. Ya. Jadi kita tidak sedang memperbincangkan amalan ini dilafadzkan apa tidak niatnya. Itu sudah jelas bahwa seluruh amalan itu tidak butuh dilafadzkan niatnya. Tidak perlu untuk kemudian dilafadzkan niatnya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menuntunkan itu. Yang kita perbincangkan adalah lurus tidak niat kamu dalam melakukan amalan itu. Untuk apa kamu berpuasa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa engkau melaksanakan sholat itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang melaksanakan puasanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jelas amalan tersebut tertolak. Untuk apa kamu puasa? Supaya saya bisa kurus-kurus sedikit. Itu efek saja kalau misalnya memang hal itu terjadi. Tapi kalau seorang berpuasa hanya meniatkan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan pahala dari amalan ibadahnya. Ini sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan innamal a'mal binniyat, seluruh amalan-amalan itu sudah pasti disertai dengan niat, sehingga tidak butuh untuk dilafadzkan. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, maka wajib bagi kita untuk meluruskan niat kita bahwa seluruh amalan ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Ya. Puasa misalnya bukan karena lagi berpuasa semua orang, makanya saya ikut juga puasa. Bukan karena itu. Ya. Kenapa kamu berpuasa? Karena sama aja kita puasa tidak puasa, tidak ada juga makanan di rumah. Orang tidak masak juga. Tidak begitu seorang niatnya untuk berpuasa. Tapi dia berpuasa memang niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib ada pada setiap puasa yang kita lakukan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Iya. Kemudian kapankah niat tersebut harus ada? Seseorang melaksanakan puasa Ramadan itu diniatkan dari malamnya. Itu diniatkan dari malam. Diperbolehkan bagi seseorang meniatkan tiap malam, dan juga cukup bagi seseorang untuk meniatkan sejak awal masuknya Ramadan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini disyariatkan selama 1 bulan full. Tidak disyariatkan seseorang puasa Ramadan separuh. Ya. Kalau ada orang puasa Ramadannya cuma 3 hari, di hari pertama, pertengahan, dan terakhir, ini puasa yang tidak disyariatkan seperti ini. Dan berdosa orangnya kalau dia hanya puasanya 3 hari selama Ramadan, kemudian dia menganggap dirinya dia sudah melaksanakan puasa full. Ini tidak benar. Yang disyaratkan bagi seorang muslim adalah dia berpuasa dari tanggal 1 Ramadan sampai kemudian akhir daripada Ramadan, entah 29 Ramadan ataukah sampai 30 Ramadan. Tergantung penetapan masuknya 1 Syawal, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Ya.
Kecuali kalau misalnya seseorang misalnya dia berpuasa Ramadan 10 hari sudah lewat, kemudian dia tertimpa sakit, akhirnya menyebabkan dia tidak bisa puasa, maka tidak puasalah dia berapa hari. Ketika dia sehat lagi tidak melaksanakan puasa, maka diniatkan baru untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tapi selama dia tidak ada uzur untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka cukup bagi dia untuk kemudian meniatkan di awal masuknya bulan Ramadan bahwa dia hendak melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalaupun misalnya ada seorang yang malamnya misalnya selesai sholat tarawih tertidur dia sampai masuk waktu subuh, ya, maka orang seperti ini boleh bagi dia untuk melaksanakan puasa tanpa dia sahur. Nanti kita masuk pembahasan tentang sahur, ya. Karena dia sudah niatkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian jika seorang sudah meniatkan puasa malamnya, ya, kemudian dia makan atau minum sebelum fajar, apakah niatnya di malam tersebut itu batal? Maka jawabannya tidak, karena diperbolehkan seseorang kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai terbitnya fajar, ya. Jadi kalau dari malam misal dia niat, ya, dia makan dan minum sampai sebelum terbitnya fajar subuh, maka niatnya yang semalam tidak terbatalkan dengan makan dan minumnya dia sebelum fajar terbit. Karena itu adalah waktu-waktu yang diperbolehkan seseorang untuk makan dan minum, ya. Kemudian jika seorang wanita yang haid, ya, katakan dia sementara haid ini, kemudian dia niatkan besok untuk berpuasa dalam keadaan dia masih haid ini hari ini, kemudian dia niatkan besok untuk berpuasa. Kata para ulama, kondisi wanita seperti ini dilihat keadaannya. Kalau dia punya kebiasaan haid yang dia tahu, misal katakan dia punya kebiasaan haid 7 hari, ya, dan ini sudah hari ke-7, itu kebiasaan dia tiap bulan, ya, bahwa kebiasaan dia haid 7 hari, ya. Ini sudah masuk hari ke-7, pasti besok sudah bersih. Maka boleh bagi dia niatkan puasa untuk besok walaupun hari ini dia belum bersih. Difahami? Tergambar? Kecuali kalau dia adalah wanita yang tidak punya kebiasaan. Dan ini biasanya terjadi pada wanita yang baru haid, ya. Dia tidak tahu kebiasaannya berapa hari, atau dia punya kebiasaan berubah-berubah, terkadang 5 hari, 6 hari dan seterusnya. Maka wanita yang seperti ini tidak sah bagi dia untuk meniatkan puasa besoknya dalam keadaan dia masih haid hari ini. Iya. Kemudian jika seorang meniatkan puasa, ya, kemudian besoknya dia pingsan, tidak sadar, ya, maka apakah puasa orang seperti ini dianggap sah atau tidak? Kondisi seperti ini
Ada berapa keadaan. Yang pertama, jika dia pingsan sepanjang hari, maka jelas puasanya tersebut tidak sah. Dan dia tidak berdosa untuk tidak puasa hari itu. Dan kewajiban dia adalah dia harus mengganti puasanya di hari-hari lain di luar daripada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena ini dari 3 golongan manusia. Di antaranya adalah al-majnun hatta yaqil. Itu orang yang gila sampai dia berakal. Artinya orang yang hilang kesadaran sampai kemudian dia berakal, sampai dia sadar. Ya. Keadaan yang kedua, jika misalnya seorang pingsan, ya, dan kemudian tersadarkan beberapa saat, maka puasa orang seperti ini kalau dia lanjut itu sah. Katakan dia pingsan di pagi hari, ya, sadar-sadar dia misalnya siang, dia mau berpuasa, maka puasanya sah, dianggap sah puasanya. Demikian pula keadaan orang-orang yang dibius misalnya, kemudian dia tidak sadar. Maka kalau dia sepanjang hari tidak sadarnya, maka jelas puasanya tidak sah. Tapi kalau misalnya beberapa saat saja kemudian dia tersadarkan, kemudian dia ingin melaksanakan puasa di hari tersebut, maka puasanya dianggap sah. Kemudian tidur bagi orang yang berpuasa itu tidak mempengaruhi puasa orang tersebut. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa tidur itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa seseorang. Baik misalnya dia tidur separuh hari ataukah sepanjang hari dia tidur. Dan tidak ada juga orang tidur itu dari pagi sampai tembus maghrib, ya. Ada orang tidur sampai begitu? Saya belum pernah dengar saja, belum pernah itu, apalagi lihat jasadnya manusia begitu. Dia tidur dari pagi tembus maghrib, bangun-bangun dia sudah maghrib. Ya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tidur sepanjang hari seperti ini tidak pengaruh terhadap puasanya. Amalan ibadah. Jadi seorang bangun sahurnya saja, dia niatkan lurus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mendapatkan jaminan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana amalan sahur ini adalah amalan yang disunnahkan di dalam Islam. Walaupun bukan hal yang diwajibkan, dan juga bukan syarat sahnya puasa. Jadi kalau ada orang mau melaksanakan puasa tanpa sahur, maka tidak masalah, ya. Baik sengaja ataukah tidak sengaja. Misalnya ada orang sengaja tidak sahur, ya, maka puasanya tetap sah yang dia lakukan. Hanya saja dia terluputkan dari keutamaan, ya. Banyak hal yang dia terluputkan kalau seseorang itu tidak sahur. Yang pertama, dia menyelisih sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW menuntunkan untuk sahur, ya. Walaupun tidak dianggap bermaksiat seseorang kalau dia tidak sahur, kecuali kalau misalnya tumbuh atau muncul keyakinan pada dirinya, ya,
bahwa sahur itu tidak disyariatkan. Keyakinan seperti ini yang mengantarkan pelakunya kepada dosa. Karena Nabi SAW menuntunkan, justru dia menafikan tuntunan tersebut. Ya. Sehingga harus diyakini bahwa sahur itu adalah perbuatan yang disunnahkan, perbuatan yang disyariatkan, dan itu adalah amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan akan keutamaannya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Nabi SAW, "Tasahharu fa inna fi sahur barakah." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Ya. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala, bahwa hadhil barakah yajuz an ta'uda ilal umur al-ukhrawiyah. Bahwasanya keberkahan ini ini kembalinya ke beberapa perkara. Karena dengan bersahur, ya, yang pertama seseorang mendapatkan pahala karena melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi seluruh sunnah-sunnah Nabi itu kalau dilakukan, itu sudah mendapatkan poin bagi pelakunya. Kalau dia niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini efek akhiratnya ini. Dan juga kata beliau rahimahullahu taala, wa yahtamilan ta'uda ilal umur ad-dunyawiyah, juga ini berefek pada perkara dunianya. Misalnya dengan sahur seseorang itu lebih kuat. Ya. Ya tentunya berbeda antara orang yang makan dengan yang tidak makan. Ya. Kecuali orang yang kemasukan jin, itu biar dia tidak makan kuat. Saya pernah lihat orang seperti itu, subhanallah. Itu diangkat pohon kayak batang kelapa itu, panjang-panjang begitu sendirinya. Padahal dia tidak pernah makan, dia cuma minum saja. Ya. Ternyata setelah diruqyah, oh ternyata ada jinnya. Berarti yang bantu diangkat itu jinnya. Dan itu biasa dalam kehidupan jin seperti itu. Artinya punya kekuatan, jin itu melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi kalau ada orang bisa jalan di atas air, biasa itu. Biasa di kalangan jin. Dan itu bukan barometer bahwa orang itu adalah wali. Itu orang yang soleh, tidak. Kalau ada orang bisa jalan di atas air di zaman kita sekarang ini, dalam keadaan tidak pernah taklim, sholat juga bolong-bolong, tiba-tiba bisa jalan di atas air, itu jelas aliran sesat. Tidak ada aliran yang bisa mengajarkan seseorang bisa jalan di atas air dalam keadaan tidak sholat, tidak belajar agama, tiba-tiba jalan di atas air. Itu sudah pasti ada hubungannya dengan makhluk dari kalangan jin. Orang seperti itu ditunggangi dengan kekuatan jin. Dan itu bukan hal yang hebat seperti itu. Yang hebat itu kalau seorang bisa taat kepada Allah SWT, rajin sholatnya, belajarnya semangat, itu. Dia mampu melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhkan dirinya dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, itu hebat, itu yang kayak begitu itu. Tapi kalau cuma sekedar jalan di atas air, nah itu bukan kehebatan, itu kebodohan. Ya. Ada orang misalnya kebal, itu bukan hebat itu. Kebal-kebal tapi kalau dimarahi istrinya takut. Hebat apa itu begitu?
Iya. Jadi sahur ini punya maslahat duniawiyah dan punya maslahat ukhrawiyah. Ya. Maslahatnya dengan sahur itu dia mendapatkan pahala, dan juga maslahat dunianya bahwa dia lebih kuat untuk melaksanakan puasa di hari itu. Ya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bahwa sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya engkau mendapatkan pahala karena kamu melakukan tuntunan Nabi. Juga keberkahan yang lain adalah kamu lebih kuat. Makanya beda orang yang sahur dengan yang tidak. Terkadang orang yang sahur itu dia melakukan puasa, misalnya tidak makan dan minum, bahkan berkegiatan sebagaimana keumuman dia berkegiatan dunia. Dia tidak merasakan kelaparan, tidak merasakan dahaga, dalam keadaan banyak kegiatan-kegiatannya. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sahurnya tadi. Maka sekuat apapun seorang muslim, sebugar apapun tubuhnya, maka tetap dianjurkan untuk sahur. Tetap dianjurkan untuk sahur. Karena perlu diketahui, perlu diingat bahwa dengan bersahurnya seorang muslim, dia telah membedakan dirinya dengan ahlul kitab. Ini kedengaran suara ini kan? Tidak. Kedengaran? Kedengaran sampai di belakang? Kedengaran? Oh, Masya Allah ya. Bagus sound systemnya. Subhanallah. 2 tapi lumayan sampai di belakang. Hanya kekurangannya karena tidak ada 2 di belakang. Kalau di pondok kami ada 2 di belakang. Sekedar informasi saja Bu Soleh. Jadi tidak ada alasan ummahat tidak dengar, karena suara dari depan dan dari belakang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa fasl ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasanya kita orang muslim dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Iya. Jadi ahlul kitab juga mereka disyariatkan untuk melaksanakan puasa. Bedanya dengan kaum muslimin, kalau mereka tidak dituntunkan untuk sahur. Tapi kalau kita kaum muslimin, kita dituntunkan untuk melaksanakan sahur. Dan di dalam pelaksanaan sahur ini, maka disunnahkan untuk kemudian mengakhirkan waktu sahur. Dan ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mengakhirkan sahur. Di antaranya apa yang dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Fasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Qultu, kam kana bainal adzan was sahur?" Qala qadra 50 ayat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
dia mengabarkan dari Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami pun beranjak melaksanakan sholat subuh. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jaraknya antara adzan pelaksanaan sholat subuh dengan sahurnya kalian yang kalian lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Maka kata Zaid bin Thabit, itu seukuran dengan membaca ayat 50 ayat. Nah, ini ukuran jarak antara sahur ke fajar, ke pelaksanaan sholat subuh. Itu kalau seorang baca 50 ayat surat yang sedang, tidak terlalu panjang, kemudian tidak terlalu pendek, maka itu sangat ringkas waktunya, kurang lebih 30 menitan itu, tidak lama itu. Juga hadis yang semisal dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau melaksanakan sahur sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama setelah sahur itu, selesai mereka sahur, sudah dikumandangkan juga adzan subuh. Berarti jaraknya itu sangat ringkas. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah jangan seseorang dia bermudah-mudahan mengakhirkan waktu sahurnya dalam keadaan waktu fajar sudah masuk. Dan juga tidak diperbolehkan seseorang dia akhirkan waktu sahurnya dalam keadaan dia duga-duga saja maksudnya waktu subuh. Misal ada seorang yang dia sahur masih makan dan minum dia, kemudian sudah dikumandangkan adzan subuh dan itu terdengar, kemudian dia masih makan dan minum. Kemudian ditanya dia, kenapa kau masih makan dan minum? Itu sudah adzan itu. Maka kata dia, itu adzannya terlalu cepat. Terlalu cepat memang itu adzannya dia itu. Giliran ditanya dia, dari mana kamu tahu terlalu cepat? Kelihatannya begitu, kayaknya. Ini orang yang melakukan seperti ini tidak tepat. Dan ini tidak jarang ikhwan kita seperti ini. Bermudah-mudahan dia tidak pantau juga fajar, tapi dia nafikan juga adzan subuh. Kalau kamu tidak mampu untuk melihat fajar sodik atau tidak tahu melihat masuknya waktu subuh, maka kamu harus berpatokan dengan adzan yang dikumandangkan di masjid di sekitaran kamu. Jangan kamu makan dan minum dalam keadaan sudah dikumandangkan adzan. Bersamaan dengan itu kamu juga tidak tahu masuknya waktu subuh. Demikian pula berbuka. Sebagian ikhwan dia sudah makan dan minum, orang belum adzan maghrib. Kalau ditanya, kenapa kok cepat sekali? Memang pemerintah begitu memang. Sejak Jokowi naik, tidak tahu ini banyak berubah. Apa hubungannya Jokowi dengan puasa? Memang tidak terasa. Subuhat di akhir-akhir zaman itu lebih hebat.
Dan itu memang keburukan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman kita ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Di zaman kita sekarang ini sudah biasa mencaci maki pemerintah itu di depan-depan umum. Bahkan itu dianggap sebagian orang-orang yang berpenampilan Islami dianggap sebagai manhajnya Ahlus Sunnah di dalam berdakwah. Ngomong di atas mimbar menghujat pemerintah. Dan yang menjadi figur adalah orang-orang yang kelihatan Islami, Masya Allah jenggotnya ya. LC pula, MA pula, ada lagi dokternya sedikit ya. Kalau ditanya kenapa kasar sekali mulutmu dengan pemerintah, wah itu saja yang dokter dari Saudi sekolah lebih keras daripada saya. Saya ini karena belum buka MA, jadi pelan-pelan ya, masjid-masjid kecil ya. Kalau mereka itu kan sudah doktor, sudah masjid-masjid besar mereka omong, berbicara. Dianggap sebagaimana Ahlus Sunnah ya, membicarakan pemerintah di depan-depan umum, menghinakan penguasa kaum muslimin di depan umum, seakan-akan dianggap sebagai suatu jalannya Ahlus Sunnah ya. Subhanallah. Rajin-rajin talim juga dengan Ahlus Sunnah, tetapi giliran dia di medsos habis, pemerintah habis di medsos, kiri kanan dan seterusnya ya. Jalan masuk di pondoknya becek, pemerintah lagi yang masalah. Ini gara-gara pemerintah ini dia tidak larang ini mobil-mobil truk lewat, akhirnya kita mau masuk di Baitul Najah, lomba-lomba jalannya. Apa hubungannya? Kok perbaiki jalannya? Makanya kau berdonasi. Yang kau cuma sekedar komentar, saya tidak mau keluar uangmu. Surga itu milik bersama. Jangan orang saja kamu kasih masuk surga baru kau lupa dirimu. Marilah berdonasi buat jalan, giliran dia tidak mau keluar uangnya. Subhanallah. Para salaf masuk karena kebaikan itu adalah kebutuhan bagi dia, bukan kebutuhan orang lain. Kan aneh itu. Kita tahu di sana ada lubang-lubang kebaikan. Akan buat pondok, buat asrama, buat ini dan seterusnya. Sibuk berdonasi keluar sana. Marilah berdonasi dan seterusnya. Giliran dia tidak ada yang mau keluar uangnya. Subhanallah. Seorang Ahlus Sunnah itu jiwa dan raganya keluar di situ. Ya. Bukan hal yang terlarang seseorang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, tetapi jangan kau lupakan dirimu bahwa kamu pun butuh untuk amalan itu. Jangan merasa cukup dengan sholatmu, jangan merasa cukup dengan puasamu, jangan merasa cukup dengan kau ekspos kiri kanan bentuk-bentuk kebaikan. Jangan merasa cukup dengan itu, karena boleh jadi semuanya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kau sumbangkan 1000 2000 boleh jadi itu yang bermakna. Jadi jangan kemudian merasa cukup dengan suatu kebaikan. Iya. Sudah masuk waktu, selesai kan? Oh saya kira. Sampai jam berapa kita? Saya tuh ya, hampir. Ini 10 kali kita balik ini lumayan. Ya kritikan-kritikan halus supaya ada jam di sana. Tapi ini bukan membicarakan pemerintah ya, membicarakan pengurus di depan mimbar sini nih. Iya Pak Maulid. Enaknya kalau ada jam di sana. Jamaah bisa lihat, khotibnya juga bisa lihat. Saya pernah ditegur, Ustadz kalau ceramah lama sekali. Saya bilang saya tidak tahu waktu ya. Karena saya tidak lihat. Keren insya Allah. Jadi mengakhirkan sahur pada hakikatnya itulah perkara yang disunnahkan ya.
Dan tidak disunahkan seseorang sahur jauh-jauh malam, sahur jam 12 malam, jam 2 malam. Ini bukan sahur ini namanya makan malam. Kau lagi begadang, kau butuh makan. Bukan sahur itu. Ya. Sahur itu ketika seorang mendekati dari subuhnya. Ya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin, pantau itu maksudnya fajar. Diilmui itu maksudnya fajar itu bagaimana sih keadaan langit? Ya. Maka jadikan ini sebagai ukuran. Subhanallah, nikmat betul kita. Karena di Damaj itu kondisinya kan tidak seperti di kota, seperti ini. Lampu kiri kanan, tidak. Jadi terlihat betul itu fajar sodik itu. Tidak ada yang menghalangi pandangan, terlihat. Jadi ketika sudah dikumandangkan adzan, betul-betul pasti kita tahu bahwa oh itu sudah masuk waktu terlarang untuk makan dan minum. Itu sudah masuk waktu subuh. Ya. Kita di negeri kita terkadang kita tidak tahu ini maksudnya waktu fajar ini kapan, karena di sana sudah adzan, di sini baru sholawatan, yang lainnya masih santai. Ya. Terus yang mana kita jadikan ukuran? Ya. Kalau antum tidak mampu memantau maksudnya waktu fajar, maka berhati-hatilah ketika dikumandangkan adzan. Kalau sudah dikumandangkan adzan, maka berhenti makan dan minum dari situ. Itu lebih selamat. Karena kamu pun tidak mampu mengetahui maksudnya waktu fajar. Seperti itu. Minimal kalau misalnya sudah dikumandangkan adzan, ternyata adzan yang dikumandangkan tersebut ternyata belum masuk waktu sholat, minimal kamu selamat, satu. Yang kedua, kamu sudah berhenti makan dan minum di waktu sahur karena memang sudah dekat-dekat masuk waktu sholat. Ketimbang kamu mesti makan dan minum dalam keadaan orang sudah adzan, boleh jadi memang sudah masuk waktu fajar, kamu mesti makan dan minum, maka puasamu tidak sah itu. Berarti sama juga berbuka, maka ikutilah keumuman kaum muslimin. Ya. Adapun lantunan-lantunan yang dikumandangkan sebelum berbuka, ya, itu asalnya tidak ada disyaratkan dalam Islam. Ya. Tapi kalau di negeri kita ada seperti itu, kemudian setelah itu baru adzan, maka ikuti itu adzannya. Tidak usah berspekulasi misalnya, kayaknya belum masuk itu. Begitu memang Ji, dari dulu begitu. Ya. Lah kamu juga dari dulu begitu, tidak pernah tahu maksudnya waktu sholat maghrib. Ya. Maka kita sarankan ikhwan-ikhwan yang bisa pantau terbenamnya matahari, maka sebaiknya dipantau itu. Ya kan tidak mesti tiap hari. Misalnya hari ini lihat di mana tempat yang bisa dipantau itu terbenamnya matahari. Pergilah pinggir pantai lihat. Ya, besoknya diprediksikan saja. Oh, kemarin saya lihat di jam 6 misalnya. Ya, maka hari ini ya sekitaran jam 6 lah, seperti itu. Nanti berapa hari ke depan ke sana lagi. Itu kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sudah kemampuan. Tidak usah berat-beratkan diri. Antum di Kolaka, waduh, tidak ada tempat untuk melihat terbenamnya matahari kecuali di Kendari. Maka pergi lantung tiap hari Kendari. Itu hal yang memberatkan diri antum itu. Ya. Kalau antum pergi di Kendari lihat terbenamnya matahari, sekaligus pergi ta'aruf, ya boleh. Sebagaimana kalau saya ke sini, saya datang ke sini sekalian bawa ikhwan, nah itu ada maslahatnya tuh. Sekali jalan 2.30 terlampaui. Seperti itu. Alhasil sahur itu adalah perkara yang disunnahkan, dan mengakhirkan sahur sampai dekat-dekat subuh itu adalah perkara yang disyaratkan. Tapi bagi ikhwan-ikhwan yang seperti misalnya di pondok, yang kebanyakan kita santri di sini kan, ya, butuh masaknya dan seterusnya, jangan diakhirkan waktu sahur. Misalnya 10 menit lagi masuk waktu subuh, nanti 10 menit baru kemudian baru masak, baru ini dan seterusnya. Subhanallah. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah makan sahurnya kalian sudah mendekati kepada subuh, bukan baru mau mengolah makan sahur ketika mendekati waktu subuh. Ya. Sudah keteteran namanya tuh.
Kemudian seseorang itu teranggap makan sahur dengan apa sih yang dimakan? Tidak ada ukuran tertentu. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, yahsul sahur bi aqal ma yatanawal mar min ma'kul atau masyrubin. Seseorang itu dianggap sahur dengan apa yang dia makan dari makanan maupun minuman. Jadi kalau misalnya dia sahur dengan minum saja, sudah teranggap sebagai sahur. Ya. Sehingga sekuat-kuatnya seseorang, maka tetap dia disyariatkan, disunnahkan untuk sahur, walaupun cuma sekedar sahur minum air saja. Ya. Misalnya dia tidak mau makan, dia tidak mau terlalu banyak makan misalnya, sehingga dengan hal tersebut dia beralasan dia bisa sahur deh, karena semesti kuat dia. Tidak, sahur kau juga, walaupun cuma sekedar 1 teguk 2 teguk kau minum air. Kenapa? Karena 1 2 teguknya kau minum air, kau sudah bisa dapat beberapa maslahat. Kamu sudah dapat pahala dan dapat keberkahan itu. Kan begitu kan? Daripada kalau kamu tidak sahur, kamu sudah tidak dapat pahala, dan kamu boleh jadi secara fisikmu kau terasa kuat, tetapi ternyata setelah kau jalani, karena kamu tidak berkah, tidak mendapatkan keberkahan di sahur, maka kamu pasti merasakan kelelahan itu. Ya. Walaupun kau memiliki kekuatan untuk menyelesaikan puasamu di hari tersebut. Dan tidak ada waktu yang memisahkan antara waktu sahur dengan maksudnya fajar, waktu sholat subuh. Ya, kalau di negeri kita ini dikenal dengan ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya berhenti dari makan dan minum, jedah antara mau masuknya waktu sholat subuh. Ya. Kalau di dalam Islam itu tidak dikenal seperti itu. Itu hanya dikenal di Indonesia. Ya. Maka kaum muslimin yang ada di negeri kita ini, kita sarankan kepada mereka untuk kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya. Karena itu bukan tuntunan Nabi kita SAW. Kita kan punya Nabi yang sama ini. Nabi kamu kan Muhammad SAW. Kita juga nabinya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah menuntunkan adanya waktu-waktu imsak itu. Jadi kalau masuk waktu imsak, boleh seseorang makan dan minum. Ya. Karena memang tidak ada istilah waktu yang terlarangnya seseorang makan dan minum sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Iya. Kemudian jika seorang misalnya lagi makan, kemudian dikumandangkan adzan, bunyi adzan, apa yang dilakukan oleh orang seperti ini? Ya. Datang hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan subuh dikumandangkan dalam keadaan bejana air masih ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan itu kecuali setelah dia menyelesaikan hajatnya. Maksudnya begini, jadi kalau misalnya antum lagi minum ini kan, katakan lagi minum ya. Kemudian ini gelas masih di tangan ini, dikumandangkan adzan, antum masih mau minum ini, ya kan? Maka berdasarkan hadis ini, jangan kau urungkan niatmu, jangan kau batalkan keinginanmu untuk minum, karena sudah ada itu air di tanganmu. Kau dengar misalnya adzan, kemudian ada air, maka minum apa saja dulu, kalau kau masih butuh. Jangan kau tinggalkan ini minuman sebelum kau selesaikan hajatmu.
Jangan tidur sampai di sini, nah. Karena ini hadis-hadis dhaif. Saya ingatkan, hadis ini hadis dhaif ini. Sehingga tidak dibenarkan seseorang melanjutkan makan dan minumnya kalau sudah dikumandangkan adzan. Karena kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh makan dan minum. Jadi kalau ada makanan di mulutmu sudah dikumandangkan adzan, buang itu makanan. Kapan kau lanjutkan, batal puasamu. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Itu ada hadis tadi, tapi hadis itulah hadis yang lemah. Disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah. Termasuk hadis-hadis yang cacat. Ya. Jadi kalau ada orang mengamalkan seperti ini, oh dia masih melakukan versi lama. Ya. Difahami? Saya pernah merasakan ini ketika saya belum belajar. Si makan dan minum, kumandangkan adzan, dia ajak sama ikhwan. Tidak apa-apa aja bodoh. Kau sudah bilang tidak apa-apa, baru kau bilang kita bodoh. Gimana itu? Kau kasih bodoh-bodoh kita itu. Karena ada orang seperti itu. Mana kau ini? Subhanallah. Jadi kalau sudah dikumandangkan adzan, sudah lepas, jangan makan dan minum lagi. Itu sudah tidak boleh. Kau lanjutkan makanmu dan minummu, itu kau bisa berdosa dan tidak sah puasamu. Jadi dua kau dapat itu. Seperti itu. Misal ada orang bersetubuh, dikumandangkan adzan, apa yang dilakukan itu? Sama kejadiannya seperti itu. Jangan dilanjutkan. Kalau lanjutkan berdosa dan batal puasamu. Seperti itu. Tapi kalau ada yang beralasan, saya tidak dengar adzan, Ustaz. Jangan kau kasih bodoh-bodoh kita lah. Mana kau tidak, kau tinggal di samping masjid, baru kau tidak dengar adzan. Mana itu? Aduh, kau kasih bodoh-bodoh orang lain lah. Subhanallah. Ya. Jadi hadis itu sekali lagi kita katakan adalah hadis yang lemah. Ya. Bahwa kalau masih ada makanan di mulut, ada air minum di tangan, kalau dikumandangkan adzan boleh dilanjut makan dan minum, salah, itu salah. Tidak boleh. Apakah puasa sunnah juga dibutuhkan niat sebelumnya? Iya. Hadis ini adalah hadis yang mengandung banyak ihtimalat, kemungkinan. Perbuatan Nabi SAW ketika beliau datang ke salah seorang istri beliau, dia bertanya, apakah ada makanan hari ini? Maka dikatakan kepada beliau tidak ada. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa." Iya. Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang beliau sudah niat untuk puasa. Ketika dia tanya istrinya, tidak ada betulan makanan, sudah dia lanjut puasanya. Jadi asalnya dia sudah niat. Iya. Seperti itu. Kemungkinan kedua, perbuatan beliau ini terkalahkan dengan sabda beliau SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kau tidak niat puasa, maka kau tidak bisa puasa lah, karena kau tidak niatkan. Seperti itu. Alhasil niat itu dibutuhkan, baik puasa wajib maupun puasa-puasa sunnah itu dibutuhkan niat. Sebagian karena adanya ini tadi, semangat para pemuda yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Yang pada dasarnya mereka tidak sadar ditunggangi dengan kepentingan politik. Ya. Dan di negeri kita ini juga terjadi hal seperti itu. Subhanallah. Para dai-dai yang kemudian terpancing dengan syahwat politik. Ya. Akhirnya tidak terasa mereka terseret atas nama agama, akhirnya mereka masuk dalam perpolitikan. Ya, mencela pemerintah lah, membuat ormas-ormas yang kemudian
tidak sejalan dengan beberapa ketentuan-ketentuan dari pemerintah kaum muslimin. Ingat ya bahwa pemerintah kaum muslim itu wajib untuk kemudian ditaati. Dia naik dengan cara zalim ataukah tidak? Ya. Kalau dia naik secara zalim saja, itu wajib untuk ditaati, apalagi dia terpilih dengan cara yang sah. Itu. Bukan urusan antum itu untuk menilai itu, ini pemerintah zalim, oh dia curang makanya dia jadi penguasa. Itu bukan urusan antum. Itu urusan antum adalah antum harus taat kepada pemerintah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi boleh seorang mengikuti jadwal waktu sholat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada sebagian di masjid-masjid itu kita temukan penetapan masuknya waktu sholat kekal dan abadi. Ya, pernah lihat begitu kan? Kalau di kampung saya itu masih tulisannya ejaan lama itu, kertasnya pun masih kuning. Waktu kekal dan abadi. Jadi tidak ada orang yang berani adzan kecuali tepat dengan jam itu. Ya, waktu di situ. Menjadi masalah kalau mati baterainya itu jam, sehingga terlambat menitnya. Nah, seperti itu. Tetapi belakangan kita lihat itu ada sebagian ditulis di masjid waktu kekal dan abadi. Waktu ini telah direkomendasi oleh Depak bekerja sama dengan BMKG. Artinya mereka menetapkan itu berdasarkan iptek, ya kan? Sekarang dengan kecanggihan teknologi ini sudah bisa ditahu kapan terjadinya gerhana, kan itu wakil kan terjadi kan? Itu pengumuman terjadinya gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, terjadi betul kan? Artinya itu barang ditetapkan, bukan asal-asalan, itu bukan. Pakai ilmu itu menetapkan itu. Ilmu yang digunakan adalah ilmu pengetahuan yang secara canggih sekarang ini. Jadi waktu-waktu penetapan yang ditetapkan oleh sebagian masjid itu pantauan, dan itu kerjasama antara Departemen Agama dengan berkolaborasi dengan yang ahli dalam teknologi itu, sehingga mereka bisa tahu itu, oh tergelincirnya matahari itu di tanggal sekian, jam sekian dia jatuhnya. Ya. Jadi penetapan waktu seperti ini walaupun sudah ditulis tapi ditetapkan dengan cara ilmiah, maka itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa diikuti. Kalau seseorang tidak bisa lihat, memantau masuknya waktu sholat, jangan kita membantah itu dalam keadaan bantahan kita dengan cara yang tidak pasti juga. Misal masuk waktu duhur, kenapa kau sudah adzan? Saya sudah lihat waktu kekal dan abadi ditetapkan oleh Depak dan kerjasama dengan BMKG. Kemudian ada yang membantah, jangan kau ikuti itu penetapan waktu bid'ah itu, yang kau ikut itu. Jadi kapan kita adzan? Tunggu misalnya, enggak lama itu. Ini kejahilan ini, seperti ini. Kau menetapkan waktu sholat tidak di atas ilmu, kemudian kau bantah penetapan itu, yang itu ditetapkan di atas ilmu. Tetapi boleh kita menafikan itu, penetapan waktu itu, kalau memang kita bisa memantau dengan pasti, kita lihat dengan mata kepala. Ya, difahami ya? Saya tidak sedang melegalkan hal itu serta-merta secara mutlak seperti itu, tidak. Sebagian ikhwan salah paham. Saya terangkan seperti itu. Oh Ustadz, dia rekomendasi bid'ah. Iya, itu sebenarnya adalah hal yang tidak disyariatkan itu, asalnya itu sudah menetapkan waktunya jauh-jauh hari, sudah tahu. Iya, bid'ah memang itu tidak pernah ditetapkan sebelumnya seperti itu. Tetapi hal itu bisa dibenarkan ketika dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak ada yang bantah. Maksudnya tidak ada yang bisa menafikan itu, kecuali misalnya di situ ditetapkan masuknya waktu duhur jam 12 berdasarkan penetapan dari BMKG. Ternyata setelah kita lihat tergelincirnya matahari, ternyata tidak jam 12, jam 12:05. Yang mana kita ikuti? Yang kita ikuti itu, yang kita lihat dengan mata kepala, oh iya tergelincirnya jam 12:05. Maka saya sarankan itu yang diikuti, jangan ikuti ini penetapan waktu kekal dan abadi. Difahami? Ya kan? Antum paham ini ya? Pemerintah tetapkan misalnya masuknya waktu berbuka jam 6. Ya. Berdasarkan pantauan BMKG.
Mereka bisa tahu itu, bahwa terbenamnya matahari di titik ini pada tanggal sekian di jam 6 sore 00. Ya. Antum datang menafikan itu, harus menafikan dengan ilmu juga. Itu sudah jam 6 kurang 5 sudah berbuka kok. Kenapa kau bisa tahu? Saya sudah lihat matahari itu, kok lihat matahari terbenam. Oh iya, sepakat kita. Jadi walaupun belum adzan dikumandangkan di masjid-masjid, kalau kamu sudah lihat matahari terbenam, berbuka sudah. Karena itu sudah masuk waktu berbuka. Difahami ya? Tetapi kalau kamu tidak lihat matahari terbenam, kemudian kamu sudah berbuka dalam keadaan masjid-masjid belum mengumandangkan adzan, maka kamu terjatuh pada kekeliruan itu. Boleh jadi tidak sah puasamu karena kamu makan dan minum sebelum masuknya waktu maghrib. Difahami itu? Jadi mana yang dipakai? Jadwal kekal dan abadi atau mau nyantum? Yang mana dipakai? Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan cara-cara yang ilmiah. Difahami ya? Saya tidak sarankan pakai yang seperti itu. Kalau begitu kita cetak saya banyak-banyak itu. Penetapan waktu kekal dan abadi di masjid-masjid. Saya tidak sarankan seperti itu. Tapi kalau ada masjid yang pasang seperti itu, mereka berpatokan seperti itu, silahkan. Iya. Dan itu bisa terbantahkan kalau kalian bisa memantau. Maksudnya waktu duhur tergelincirnya matahari, ya kan? Maksudnya waktu asar ketika bayangan benda sudah lebih, ya kan? Seperti itu. Itu sudah diajarkan kok kita dalam Islam, menentukan maksudnya waktu duhur, asar, maghrib dan seterusnya itu sudah ditetapkan di dalam Islam. Sisa kita hanya mami yang mau mempelajari apa tidak, faham atau tidak, tahu atau tidak, seperti itu. Di beberapa pondok-pondok itu masya Allah, mereka tidak pakai waktu-waktu kekal dan abadi itu, tapi mereka menetapkan dengan ilmu. Ya. Seperti dulu kita di Muntilan, itu masya Allah, muadzinnya teliti sekali. Ya. Jadi dia pantau betul matahari itu. Maksudnya waktu duhur itu bolak-balik keluar itu. Letakkan benda, tancapkan, baru dia lihat. Oh iya, tergelincir sudah. Dia kumandangkan adzan. Asar juga begitu. Subuh juga begitu. Dia lihat. Ya. Hanya 2 tempat yang saya saksikan seperti itu. Kalau di Pondok Indonesia di situ. Saya tidak tahu pondok-pondok lain. Ya. Kalau di luar ya di dalam masjid itu, subhanallah, dalam masjid itu betul-betul tepat waktunya sesuai dengan instruksi Nabi SAW penetapannya. Bagaimana jika suatu keadaan pemerintah telah menetapkan tempat pelaksanaan sholat id, namun qadarullah pada saat itu telah terjadi hujan dan menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat id pada tempat tersebut, maka dilaksanakan sholat id di masjid. Apakah boleh kita beristihad untuk melaksanakan sholat id di masjid? Iya. Jadi kaitannya dengan sholat id, yang disunnahkan adalah dilakukan di lapangan. Ya, tidak disunnahkan dilakukan di masjid, tidak. Di lapangan. Karena Nabi SAW itu melakukan sholat id di lapangan dalam keadaan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu adalah masjid-masjid yang punya keutamaan yang besar kalau orang sholat di situ. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak melakukan sholat id di situ. Beliau tetap sholat id di lapangan. Itu menunjukkan bahwa yang disyaratkan melaksanakan sholat id itu di lapangan, tempat terbuka, bukan di masjid. Ya. Itu pada kondisi yang memungkinkan. Misalnya cerah matahari, tidak hujan, ya, tidak terjadi badai dan seterusnya. Maka asalnya dilakukan sholat id di lapangan, tempat terbuka. Tapi kalau terjadi hujan atau semisalnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali dilakukan di masjid.
Jangan kemudian ada masjid di sini, kita sholatnya di lapangan sana. Ketika terjadi hujan, pasang tenda di belakang. Jangan pasang tenda. Masuk ke masjid, sholat idnya di masjid, itu tidak ada masalah. Jangan keliru ya. Pokoknya sholat id harus di lapangan. Tapi kalau hujan, kita pasang tenda. Ya tidak begitu. Kalau hujan masuk ke masjid, itu yang benar. Jangan juga kondisi cerah, tapi sholat idnya di masjid. Kenapa sholat idnya di masjid? Masalahnya di luar itu kayaknya kotor, itu banyak sampah. Ya. Cari lapangan yang tidak ada sampahnya atau dibersihkan. Ya. Masalahnya juga kalau orang sholat di lapangan setengah mati aturannya, kota amalnya. Kalau dalam masjid kan sudah jelas, mereka masuk ada kota amal di depan, bisa banyak penghasilannya masjid. Ini politikus juga ini pengurusnya ini. Jadi disyaratkan untuk kemudian sholat id di lapangan, kecuali kalau ada udzur maka sholat di masjid. Masjid pada umumnya pengurusnya memakai tanda sirine waktu berbukanya. Maka berbuka duluan daripada adzan. Tetap kita tunggu adzannya? Maka berbuka duluan daripada adzan. Maksudnya pemerintah atau masjid sirine dulu baru adzan. Jadi kalau sirine berarti sudah buka. Yang jadi ukuran adalah adzannya. Atau kalau misalnya sudah terbenam matahari. Ya. Demikian pula para muadzin itu. Keliru muadzin kalau misalnya dia sudah lihat sudah masuk waktu berbuka ini, maka dia adzan dulu baru berbuka. Keliru itu. Kita akan masuk nanti bab tentang berbuka. Muadzin itu sebelum dia adzan dia buka dulu. Jangan dia adzan dulu baru berbuka. Sama dengan ini misalnya. Kalau sirine itu menunjukkan bahwa sudah masuk waktu berbuka, maka makan dulu daripada adzan. Ya. Seperti itu. Kalau sudah dipastikan bahwa memang sudah masuk waktu berbuka. Ya. Misalnya pemerintah menetapkan kapan sudah terbenam matahari, maka mereka menyalakan sirine. Sudah, makan sudah tuh. Oke, kita di sana, yang kita tunggu ini muadzin. Jadi kapan muadzin sudah makan sudah kita. Saya terlambat sedikit, habis makanan. Jadi bukan masalah lapar tidaknya, masalahnya habis. Ya, kok berpaling sedikit begini, balik, sudah selesai. Apalagi anak Indonesia, makannya kasihan ujung-ujung jari. Di sana orang kayak skop dia makan. Jadi waktu tunggu kita dengan muadzin. Jadi yang dilihat itu bukan toaknya, bukan mulutnya muadzin. Kapan dia sudah kasih masuk kurma di mulutnya, makan sudah masuk waktu berbuka itu. Ya, karena yang jadi ukuran kan boleh tidaknya seorang makan ketika dia berbuka itu kalau sudah masuk waktu maghrib. Ya. Dan salah satu mengetahui masuknya waktu maghrib adalah dikumandangkannya adzan. Tapi tidak mesti. Jadi kalau misalnya ada orang dia sudah lihat matahari terbenam, sudah dia makan sudah. Ya, walaupun belum dikumandangkan adzan. Tapi kalau dia tidak lihat matahari terbenam, ya, maka jangan dia makan sebelum dia dengar adzan. Difahami ya? Allah bisawab. Ini beberapa perkara yang sempat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya ada beberapa pembahasan. Jam berapa sebentar? 10? Saya kira jam 9. Mudah-mudahan jam 10 on time lah supaya ada waktunya. 11, 12, 2 jam ya. Ya, insyaallah. Sampai jam berapa dulu? 12, 15. Ya, insyaallah. Bagi waktu kekal dan abadi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.